Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Arya Mukti Widodo. Pada pertemuan pertama kali ini Bapak hanya menjelaskan masalah definisi belajar gerak. Pengertian dari belajar gerak sendiri merupakan proses perubahan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan gerak secara efektif dan efisien. Nah, proses perubahan ini yang dinamakan dengan belajar gerak. Mulai dia dalam proses perencanaan hingga proses dia autonomus atau bergerak secara aktif tanpa bantuan apapun. Nah, seperti itu. Menurut Smith sendiri tahun 1998, belajar gerak merupakan rangkaian asosiasi latihan yang berhubungan dengan perubahan gerak. Jadi rentetan latihan yang memiliki hasil nantinya itu pada gerak yang maksimal. Di awal nanti terdapat perencanaan, terus ada proses pembelajaran geraknya, dan kita mengevaluasi hasilnya. Setelah pengulangan nanti ada hasil akhir yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan gerak dari siswa atau mahasiswa yang dimaksud. Nah, konsep intinya itu pada 5 bagian ini, yaitu konsep belajar gerak dalam pendidikan jasmani. Kalau kita membahas masalah pendidikan jasmani, otomatis kita ranahnya ke pembelajaran gerak di bidang pendidikan jasmani. Yang pertama kita bahas mengenai tipe gerak. Bagaimana kita membagi menjadi 2 gerakan, 3 gerakan. Kalau semisal kita gerakan gross atau yang motorik halusnya, atau pada bagian motorik kasar, atau gerakan apapun. Nah, itu dibedakan terlebih dahulu apa yang kita inginkan atau apa yang dibutuhkan oleh siswa. Selanjutnya pada proses belajar geraknya dimulai dari memberikan pembelajaran awal atau percontohan atau akomodasi dari geraknya, dilihat, dievaluasi, dan diulang seperti itu. Setelah mengetahui hasilnya, melalui hasil belajar ini kita peroleh dari pengulangan yang terjadi, ya, pengulangan yang dilakukan. Setelah itu diperoleh perbedaan antara gerakan di awal hingga terakhir pengulangan. Apakah ada perubahan atau tidak? Nah, itu dilihat dari hasil belajarnya. Selanjutnya, setelah itu pada saat akhir kita melakukan sebuah tes untuk melihat kemampuan memori dari seorang siswa tersebut. Jadi setelah proses pembelajaran terjadi, kita ulang kembali pada sebuah tes yang ditujukan untuk melihat kemampuan memori dari siswa. Setelah itu terjadi, kita lihat kembali apakah ada efek negatif dari pembelajaran yang kita berikan. Efek negatif di sini yang dimaksud bukan pada efek dari geraknya, namun efek negatif ini apakah pengulangan yang dilakukan, hasil belajar yang dilakukan masih ada kekurangan. Nah, seperti itu. Nah, itu perlu dievaluasi kembali. Dari kemampuan memorinya itu perlu dievaluasi kembali seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam belajar gerak, ya, ini ada kognitif, ada asosiatif, dan autonomus. Untuk kognitif itu pada saat awal tadi yang saya jelaskan pada tipe gerak. Nah, itu termasuk kognitifnya. Jadi kita berikan pemilihan apa yang akan kita tuju atau apa yang akan dituju oleh sebuah pembelajaran nantinya. Itu harus pada perencanaan. Selanjutnya pada tahap asosiatif, proses belajar dan hasil belajar itu
dilakukan pada tahap ini. Jadi proses belajarnya mulai pengulangan dan memperoleh hasil evaluasinya itu pada tahap asosiatif. Setelah itu, tahap autonomus itu berkaitan dengan kemampuan memori atau kemampuan gerak siswanya. Ketika siswa melakukan sebuah gerakan pada saat tes, nah itu merupakan gerak autonomus yang sudah dilakukan sebelumnya, sudah dipelajari sebelumnya, seperti itu. Itu untuk realisasi gerak dan dari belajar gerak. Nah, yang terakhir, faktor dominan dalam belajar gerak yaitu bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita memberikan contoh. Itu faktor yang dominan nanti dalam penyerapan siswa dalam mempelajari sebuah gerakan. Selanjutnya, proses belajar geraknya. Pada saat proses itu yang perlu diperhatikan yaitu bagian kognitif, psikomotor, dan afektifnya. Itu perlu kita perhatikan. Yang terakhir, jumlah pengulangan. Seberapa banyak pengulangan itu berpengaruh pada hasil akhir atau kemampuan memori dari siswa. Itu saja pertemuan pertama. Bapak hanya memberikan brainstorming untuk teman-teman biar nantinya tidak kesulitan, atau apabila ada kesulitan bisa ditanyakan, bisa langsung ke WA Bapak atau ke poin diskusi ya. Itu saja. Baik, tetap jaga kesehatan, tetap jaga sportivitas. Oke, Bapak akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.